Saya sarankan siapkan agenda Ramadannya. Salat apa saja yang bisa ditunaikan dalam sehari. Ada yang tentunya kita dapati tetangga kita, ada yang kesulitan. Barangkali ditampakkan oleh kita kepada Allah supaya kita semua bisa beramal saleh. Orang takwa itu diukur bukan saat malam pertama Ramadan. Takwa diraih bukan saat hari kedua, hari ketiga sampai selesai Ramadan, tapi sampai kita jaga hingga ajal kita tiba saat kembali kepada Allah. Apa itu aktivitas takwa? Kita rinci. Mari kita lihat ketika Allah menyebutkan bentuk takwa dalam Al-Quran. Mau orangnya, ya, mau perintahnya, pekerjaannya, mari kita lihat. Ternyata orang-orang yang berhasil menjadi takwa adalah orang-orang yang terbiasa melatih diri dengan aktivitas yang disebut dengan amal soleh itu. Apa diantaranya? Mari kita lihat. Ya, kalimat takwa pertama Al-Baqarah ayat kedua. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya. Ini Al-Qur'an, jangan diragukan. Dia berasal dari sumber yang sangat jauh dari apa yang kita bayangkan. Jangan nuduh sembarangan kalau nggak punya hujjah. Maka ia akan jadi petunjuk bagi orang takwa. Siapa orang ini? Apa aktivitasnya? Apa pekerjaannya? Sehingga disebut oleh Allah sebagai orang takwa. Aktivitasnya apa? Maka dirinci di ayat 3, ayat 4 sampai mendapatkan di kebahagiaan ayat 5-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Yaitu orang-orang yang terus meningkatkan imannya. Tuh, dasarnya iman dulu. Ya, wa yuqimunas shalah. Maka ia berusaha mendirikan salat dengan sempurna. Aktivitasnya, lihat, tak kerja bermakna aktivitas. Apa di antara aktivitas takwa itu? Salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Infaq. Ya? Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Dan mereka yakin terhadap apa yang diturunkan kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad? Al-Quran. Tuh. Nah. Kasih contoh aja 3. Ini aktivitasnya. Tadi kan, orang salat itu bagian dari takwa. Kesimpulan terbaliknya, maka orang takwa itu punya aktivitas. Apa pekerjaannya? Rajin salat, rajin infak, ya. Rajin berinteraksi dengan Al-Quran. Ini baru 3 kita turunkan. Ya. Karena itu saat Ramadan, aktivitas ini pasti banyak muncul. Silahkan cek. Sholatnya pasti akan meningkat. Mohon izin. Ketika kita belum masuk Ramadan, mungkin sebagian orang hanya berusaha menjaga sholat fardunya. Yang penting 5 waktu nggak tinggal. Belum tentu dia duha, belum tentu syuruk, belum tentu tahajud. Ya kan? Belum tentu rawatib sempurna. Tapi dahsyatnya Ramadan bisa menjadikan seseorang sampai begitu perhatian pada sholat sunnahnya. Bahkan ini musim-musim sekarang, PSBB ini, ya, yang kita diminta dengan segala keterbatasan kita untuk mengerjakan aktivitas di rumah, itu pun yang difikirkan, Masya Allah, tarawihnya. Pada tarawih sunnah kan? Ini sangat menarik gitu, tarawihnya. Nah, jadi dahsyatnya Ramadan itu bisa meningkatkan kualitas ibadah. Jangankan yang fardu, sunnah bisa meningkat. Ini. Salat. Jadi teman-teman sekalian, ketika kita masuk pada bulan Ramadan, kutiba alaikumusiyam, maka Allah akan melatih kita untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas salat kita. Karena itu bentuknya menggunakan tatkun, salah satunya dengan menggunakan pemaknaan waktu sekarang. Sekarang di sini konteksnya masuk Ramadan. Di orang takwa itu begitu masuk bulan Ramadannya, insya Allah bila tidak ada halangan kita mulai esok hari Jumat. Ya, begitu masuk sekarang, karena konteks ayat ini, ayat tentang Ramadan, dimulai puasanya. Jadi begitu masuk bulan Ramadan, dia berusaha meningkatkan ibadah sholatnya. Ini pertama. Jadi kalau Anda ingin lihat, apakah Anda termasuk kandidat peraih orang takwa atau tidak, kandidat yang masuk dalam kategori berhasil puasa atau tidak, lihat nanti, mulai malam. Saat masuk berganti waktu ke maghrib, naik, mulai masuk malam Ramadan, malam pertama. Ya, maka kita cek nanti, ada nggak ibadah sholat di malam harinya? Cek, oh ada ternyata. Ya, qiyamnya, qiyam Ramadan. Dalilnya hadis Nabi SAW. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang bisa menghidupkan qiyam, bangun salat di malam-malam Ramadan dengan penuh keimanan, dasarnya iman ini, wa ihtisaban, ketulusan, mengharap ridha, pahala dari Allah, mengoreksi dirinya. Ya ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Begitu ditunaikan ikhlas karena Allah, koreksi diri, taubat kepada Allah, seketika diampuni dosa-dosanya oleh Allah dari sejak ia berbuat kesalahan saat baligh sampai malam itu. Allahu akbar. Bagaimana rahmat Allah diturunkan ketika ada hamba bangun di malam pertama Ramadan, malam Jumat lagi, ya Allah, Masya Allah.
kemudian dia sujud, minta ampun kepada Allah. Ya Allah, hamba banyak salah, tapi rahmat-Mu ya Allah melampaui segala murka-Mu. Maka hamba memohon rahmat-Mu ya Allah. Sujud dia, menangis. Ketika kemudian dia memohon turun ampunan Allah, terbayang, walaupun ajal tiba pada saat itu, kemudian dia wafat di malam pertama, dia sudah mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari semua dosanya. Dan dia punya amalan pertama kali sujud, yang jadi kebanggaan di hadapan Allah. Bukankah kita dimuliakan dengan sujud itu? Ya, bukankah perkara sujud yang mengangkat kita dan merendahkan syaitan? Iblis tidak mau sujud, ya, sedangkan kita mau sujud di hadapan Allah. Dan dengan sujud itu malaikat diperintahkan untuk hormat kepada Adam alaihissalam. Jadi kalau manusia pernah punya amalan sujud, maka itu jadi salah satu kebanggaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah sujud yang kita lakukan dalam salat menjadi amalan pertama yang akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini, jadi konteks ini sekarang, konteks Ramadannya, jadi begitu masuk Ramadan, salatnya meningkat. Nah, karena itu coba siapkan dari sekarang. Saya sarankan siapkan agenda Ramadannya. Salat apa saja yang bisa ditunaikan dalam sehari. Malam ada apa? Ada tarawih. Malamnya bisa ada kesempatan tahajud kalau nggak memberatkan kita untuk sahur kemudian dan beraktivitas esok harinya. Karena sekarang banyak di rumah, kita bisa hidupkan. Ya, kemudian masuk keesokan harinya 2 rakaat sebelum subuh, ya. Ada salat duha antara subuh ke zuhur. Ada qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur. Saya ada pertanyaan, Ustaz, kalau saya salatnya di rumah, qabliyah masih berlaku tidak? Masih berlaku. Karena qabliyah itu nggak ada kaitan dengan masjid dan di luar masjid. Walaupun salatnya di rumah, ketika azan berkumandang selesai, ada qabliyah, silahkan tunaikan qabliyah. Setelah selesai mau ba'diyah, silahkan tunaikan ba'diyah. Karena salat itu ditunaikan bukan terkait dengan keadaan Anda di masjid atau di luar masjid. Rinci, sampai ke sebelum asar, ada 4 rakaat. Sebelum maghrib, ya, ba'diyah maghrib setelahnya. Kemudian antara azan dengan iqamat, sebelum isya, setelah isya. Tapi khusus untuk yang sebelum maghrib, itu kalau dalam kondisi yang sifatnya memang memungkinkan untuk menunaikannya saja. Ya, kata Nabi SAW bermakna, sallu rak'ataini qabla al-maghrib, wa la tattakhidhuha sunnatan. Silahkan salat 2 rakaat sebelum maghrib, tapi jangan jadikan kebiasaan, karena kondisi tertentu saja. Ya, kenapa? Karena jarak maghrib ke isya itu begitu padat, mepet. Apalagi Ramadan saat ini, Anda mungkin buka dulu, jadi waktunya agak mepet ke isyanya, jadi Anda bisa langsung lakukan salat maghribnya dan ba'diyah setelah itu. Ya, beda kasusnya kalau sedang di Masjidil Haram, nunggu orang tawaf, baru masuk, Anda bisa mungkin daripada mengerjakan yang tidak penting, bisa salat 2 rakaat dulu. Jelas ya? Secara lugas dan mudah, mulai sekarang, sebelum masuk nanti malam Ramadan, Anda rinci, ada salat apa saja yang bisa ditunaikan di bulan Ramadan. Ya, dari malam dan siangnya, rinci. Ya, kemudian teman-teman sekalian, mohon maaf, nanti orang takwa ini ditunjukkan dengan bentuk mudhari. Belum selesai, karena baru 1 masa. Belum yang kedua dan ketiga. Sekarang terus dilangsungkan dan sampai di masa depan. Jadi untuk menjadi orang takwa itu, mohon maaf, bukan awal Ramadan saja Anda kerjakan tarawihnya, tahajudnya bangun. Hari keduanya nggak dikerjakan. Hari ketiga makin menurun. Awas, hati-hati. Jangan ada fenomena ini lagi terulang. Ya, tahun sebelumnya kita tahu juga, malam pertama penuh semua. Malam kedua penuh, malam ketiga masih penuh, malam keempat terjadi kemajuan. Sab maju, maju, maju. Ayo sekarang mau dipikir apa lagi? Mudik sudah Allah tanamkan. Pemerintah mengatakan dilarang mudik tuh. Udah nggak ada sekarang. Ya, celah kita untuk ngeles di hadapan Allah lagi. Dulu masih ada alasan, 10 hari terakhir i'tikaf, ya Allah, hamba mudik ya Allah. Masih bisa di jalan. Sekarang mudiknya sudah dilarang. Ya, pelarangan ini untuk kebaikan kita juga, supaya tidak menghambat virus itu kemudian menyebar di daerah-daerah yang sebelumnya telah kemudian dijaga dengan baik. Maka alangkah lebih bijak kita melihat dulu, jika ada maslahat dalam konteks ini, kita bisa ikuti dengan cara yang baik. Ya, nah, saya kembalikan ke sini. Sekarang full keadaan kita full untuk bisa ibadah. Jadi kalau Allah sudah buat kita ini keadaan sangat bisa fokus untuk ibadah, belum bisa juga, lantas mesti digimanain lagi. Tuh, aktivitas ditarik semua ke rumah, konsentrasi ada di rumah, bisa maksimal. Mau berangkat keluar juga terbatasi, seakan-akan Allah saking sayangnya ke kita, kamu ini banyak dosanya, maksiatnya makin banyak. Baru buka handphone sudah maksiat, gambar-gambar sudah salah, ngetik status keliru,
Kadang-kadang ribut dan sebagainya. Salahnya banyak. Sekarang dikasih peluang oleh Allah untuk fokus merubah diri. Belum mau fokus juga. Lu bagaimana lagi? Hah? Baik, karena itu kita buktikan. Tahun ini mesti lulus. Mumpung baru mulai. Kalau Allah kasih kesempatan hari kedua, tetap pertahankan. Sholatnya maksimal. Hari ketiga, tetap maksimal. Sampai terakhir Ramadan. Itu yang disebut continuous. Terus berlangsung. Sampai selesai. Dan yang paling dahsyat, takun tidak kenal waktu di masa depan. Bahkan after Ramadan. Ma ba'da Ramadan. Setelah Ramadan pun jaga sampai ketemu Ramadan lagi tahun depan. Atau sampai kita pulang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ajal kita tiba. Jadi orang takwa itu diukur bukan saat malam pertama Ramadan. Takwa diraih bukan saat hari kedua, hari ketiga sampai selesai Ramadan, tapi sampai kita jaga hingga ajal kita tiba saat kembali kepada Allah. Itu yang disebut dengan takwa. Maka dari sini, siapkan mental kita sebelumnya. Berniat yang utuh, maksimalkan. Nah, apalagi Ustaz, ini pekerjaannya belum selesai, infak. Nah, karena itu sekarang kita siapkan anggarannya. Ya, nggak harus uang, infak itu kan wujudnya materi. Ada saudara kita lihat nih, teman-teman, dalam keadaan seperti ini, ya ada yang tentunya kita dapati tetangga kita, ada yang kesulitan, ya pekerjaan belum bisa ditunaikan sampai saat ini, berapa banyak kemudian karyawan harus sementara waktu kehilangan pekerjaannya, ya untuk dapat makan sulit, kisah banyak terdengar yang sudah nahan makan 2 hari, begitu bantuan datang ajal kemudian tiba dan sebagainya. Barangkali ditampakkan oleh kita kepada Allah supaya kita semua bisa beramal saleh. Ya. Kita jangan melihat ini beban si fulan. Tanyakan saja, keimanan kita akan mendorong kita untuk berbuat baik. Apa yang kita bisa lakukan sehingga ringan hisab kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepanjang kita bisa melakukan itu. Walaupun kata Nabi, hanya sebiji kurma. Walaupun hanya sehirup air. Sehirup kalau sekarang 1 sedotan. Ya. Tapi itu kalimat kiasan ya. Ingat, kalimat kiasan. Jangan sampai Anda ke tetangga cuma 1 biji kurma. Ya. 1 sedot, sudah itu ambil lagi katanya. Kok cuma 1 sedot? Hadis Nabi Pak, maaf. Bukan. Ya, itu Anda yang belum paham. Jadi itu gambaran kata kiasan, saking pentingnya berbagi khususnya di bulan Ramadan untuk melatih kita. Dan pertahankan itu. Jadi kalau Anda lulus pada Ramadan, maka akan tumbuh sifat tawadhu, sifat dermawan, tidak rakus dengan dunia. Wah, kalau udah bisa ngalahin dunia enak deh pokoknya. Nggak ada beban. Ya, nggak tekanannya nggak tinggi. Ini banyak orang tertekan itu karena kalah oleh dunia. Jadi ingin mendapatkan sesuatu, kadang-kadang yang belum dibutuhkan. Banyak yang aneh manusia itu. Ya, Anda itu, saya, kita tidak dihisab untuk yang besok, dihisab tuh yang sekarang. Ngapain Anda banyak mengerjakan untuk yang besok? Merencanakan tuh harus, tapi memberikan beban untuk sesuatu yang belum tentu Anda dapatkan dan Anda kerjakan untuk apa? Maka nikmati kehidupan. Allah atur rezeki kita, Allah atur ibadah kita. Kenapa kemudian kita ikut mencari sesuatu yang belum diatur? Jelas ya?